Baik, tadi setelah teman-teman semua tadi mengetahui berbagai macam istilah karya-karya sastra sejarah di Nusantara, tadi bahkan sudah bisa melihat di PPT kami itu beberapa contoh bentuk karya-karya sastra sejarah di Jawa, kemudian di Makassar atau di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu. Nah, kita kembali dulu ke pengertian babat, khususnya pengertian babat di Jawa gitu ya. Jawa, Bali dan Lombok hampir sama teman-teman semua. Apa itu yang disebut dengan babat? Yang tadi saya menjelaskan bahwa pakai D ya, B-A-B-A-D itu babat gitu ya. Para ahli selalu membandingkan dua kata yang hampir sama, seperti mungkin dalam pemikiran teman-teman semua ketika mendengar kata babat yang pakai T dan pakai D terakhir, huruf terakhirnya. Sebenarnya kata babat ya, yang seperti kalau teman-teman semua tahu isu babat, apa sebagian dalam pencernaan sapi misalnya atau kerbau begitu, itu kalau kita lihat di kamus ya, lihat di kamusnya Roorda, itu babat itu artinya kan waduk pangremetan pangan, istilahnya isi perut lah, isi perut khususnya binatang pemamah biak, itu disebut babat yang pakai T tadi. Nah, sedangkan babat yang pakai huruf terakhir D, B-A-B-A-D itu artinya bisa menebang dan membersihkan tanaman atau pohon. Bayangan itu di hutan. Nah, menebang, membersihkan tanaman dan pohon. Nah, kalau misalnya di desa-desa dalam variasi bahasa kita, bahasa Jawa misalnya, babat pun juga bisa babat. Babat alas, babat suket, babat rerumputan gitu, atau tanaman. Babat itu menebang. Untuk misalnya yang kecil, yang babat yang tanaman-tanaman kecil begitu. Jadi babat dan babat itu bisa dihubungkan, tidak jauh berbeda. Hanya istilah dalam karya sastra Jawa, khususnya dalam bidang jenis sastra sejarah itu pakai D, nih teman-teman, pakai D, babat gitu. Maka sumbernya apa? Sumbernya lihat kamusnya Roorda itu. Ya. Bisa juga lihat kamusnya Pisut. Ya, Pisut di halaman 1920. Nah, nanti kalau lihat di referensi ya teman-teman semua itu coba digali. Nah, ini nanti ketemu sebenarnya arti babat dan yang pakai T dan yang pakai D. Bisa juga teman-teman semua dibandingkan dengan kamusnya Pak Purwo Darminto yang terbitan tahun 1939 di halaman 23, itu malah tegas membedakan kata babat dan babat yang pakai T dan babat yang pakai D. Kalau babat yang pakai T itu di kamusnya Pak Purwo Darminto itu halaman 23 itu menunjukkan isi perut, tempat menghancurkan makanan binatang pemamah biak dan seterusnya. Sedangkan yang pakai D, huruf akhirnya D, itu cerita peristiwa yang telah terjadi. Nah, rujukan dari Pak Purwo Darminto, Roorda, Pisut ini memang cenderung ke arah penggunaan kata BA-BAD, babat gitu. Dalam Zoetmulder, Kalangwan, Jawa kuno, dua kata itu juga bisa ditemukan, tapi arti katanya tidak berhubungan dengan itu. Ya, ada babat. Nah, jadi apa pengertian babat? Nah, kita tinggalkan tentang penelusuran tentang ilmu kata tadi ya, teman-teman semua. Kita coba masuk ke pengertian babat yang kita hubungkan dulu dengan istilah yang ada dalam sebagai genre sastra yang salah satunya sastra Jawa. Jadi dapat ditarik kesimpulan teman-teman bahwa babat ya, cerita babat tidak lepas dari sebuah kesan pengertian sebuah cerita tentang kejadian yang diyakini pernah terjadi pada masa lalu. Nah, bisa teman-teman semua bandingkan dengan cerita sejarah, cerita rakyat, legenda yang lisan, yang tulis ya biasanya diberi nama babat atau serat babat begitu. Nah, ini nanti yang akan menjadi titik tolak materi kita selanjutnya, bahwa kita
memfokuskan itu. Tapi kalau dirujuk dari rujukan referensi kamus tadi, teman-teman semua, babat yang tadi itu menebang hutan, kemudian menebang tanaman, itu ya bisa, karena itu peristiwa sejarah. Biasanya cerita-cerita babat di Jawa, Bali, Lombok itu menceritakan peristiwa terjadinya sesuatu. Sesuatu itu bisa wilayah. Babat alas itu, teman-teman semua, babat alas itu kan memulai sebuah ya entah kerajaan, keraton atau apa, untuk menguasai wilayah itu dengan cara menebang pohon, membuka alas begitu. Yaitu babat alas. Artinya ketika dia babat alas itu bisa diartikan dia orang atau dia yang pertama membuka wilayah itu. Alas itu nanti akan menjadi sebuah wilayah. Nah, hubungannya dengan pengertian tadi bahwa sastra sejarah dengan fakta sejarah dalam bentuk karya babat. Jadi cerita babat tadi adalah fakta yang dalam kesejarahan ditulis gitu. Nah, jadi ini merupakan bentuk tradisi pemeliharaan cerita-cerita terjadinya sebuah wilayah. Karena babat pun sebenarnya tidak hanya wilayah, orang pun juga ada, ya. Jadi ada 3 macam nanti teman-teman semua kalau kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Babat di Jawa itu biasanya berhubungan dengan pembukaan wilayah baru. Yang kedua tentang tokoh, ya. Jadi cerita kesejarahan tentang tokoh tertentu, ya. Yang ketiga itu menceritakan sejarah peristiwa penting tertentu. Nah, peristiwa penting tertentu itu ditulis. Nah, dalam bentuk diberi judul babat. Artinya kalau peristiwa, terus kemudian cerita tentang asal-usul seseorang, asal-usul wilayah, itu kan hubungannya dengan sejarah. Namun karena ada sastra dan sejarah, maka itu disebut historian fiction atau fiksi sejarah.